Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Punya Indomie rumah, jangan cuma dimasak kayak biasa. Yuk kita coba masak Indomie rumahan, tapi rasanya tuh lebih enak daripada di warkop maupun dari restoran sekalipun. Nah di sini saya menggunakan 3 keping Indomie atau 3 bungkus Indomie. Untuk jenis atau mereknya bebas aja sesuai selera. Kemudian tidak lupa saya menambahkan 3 butir telur ayam ukuran lumayan besar. Selanjutnya telur ayam ini akan kita kocok, jadi kita satukan antara putih dan kuningnya. Kalau nggak terlalu suka telur berarti bisa dikurangin ya, pakai 1 atau 2 butir juga udah cukup kok. Nah selanjutnya setelah udah kita kocok seperti ini, tidak lupa saya tambahkan, nah ini adalah kaldu alami rasa jamur merang. Jadi ini tuh bukan micin ya, atau bukan MSG. Jadi ini tuh penyedap rasa yang terbuat dari jamur merang, jadi insya Allah alami dan lebih sehat. Ini kita kocok, udah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya menggunakan 4 siung bawang putih yang ukuran lumayan besar, kita potong-potong tipis, dan juga bawang merah ya sebanyak 7 siung, sama kita potong tipis juga. Tidak lupa ini saya gunakan cabai merah, jadi cabai merah ini kalau teman-teman nggak punya bisa di skip atau diganti cabai rawit. Nah ini tidak lupa saya tambahkan sosis, kita potong juga seperti ini. Dan ini adalah bakso daging sapi sebanyak 7-8 bulatan. Ini nanti juga kita potong. Kemudian tadi telurnya saya ambil. Nah ini semua bahan udah siap, sekarang kita lanjut proses memasak. Pertama-tama saya akan masak mie nya dulu. Nah ini airnya udah mendidih, langsung aja saya masukin 3 keping Indomie. Dan mie yang saya pakai saat ini adalah mie Aceh ya. Tapi kalau teman-teman kurang suka mie Aceh bisa ganti pakai mie goreng biasa, atau mau pakai mie kuah juga nggak masalah. Tapi kalau lebih bagus untuk resep ini pakai mie yang kering ya. Jadi memang mie yang khusus untuk digoreng tanpa kuah. Oke, ini udah matang, boleh kita angkat dan kita tiriskan airnya. Selanjutnya kita akan mulai memasak bumbu-bumbu. Nah, di sini yang pertama kali saya masak adalah bawang ya, bawang putih dan bawang merah. Jadi masaknya tuh nggak bersamaan, jadi ada tahapannya. Kita masak dulu bawang-bawangnya ini sampai agak layu. Nah, udah layu kayak gini, barulah selanjutnya saya masukkan cabai merah. Nah, buat teman-teman yang misalnya punya anak kecil yang nggak tahan makan cabai, cabainya ini bisa di skip, atau misalnya nggak punya cabai besar, karena memang cabai besar ini kan nggak semua di warung-warung ada jual ya, biasanya kita harus ke pasar untuk mendapatkannya. Nah, bisa diganti pakai cabai rawit, cuman memang kalau kita menggunakan cabai rawit, nanti hasilnya akan lebih pedas, tapi enak kok bagi mereka yang suka pedas. Nah ini kita masak lagi sampai layu semuanya dan sampai tercium harum. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini kalau teman-teman pengen berlangganan dan mengikuti video-video saya sebelumnya. Terima kasih. Nah ini kalau misalnya bau cabai dan baunya udah keciuman harum dan udah layu, kita ketepikan seperti ini. Barulah setelah itu saya tuangkan 3 butir telur yang udah kita kocok, udah kita kasih kaldu tadi ya. Jadi ini telurnya udah enak banget, udah nggak hambar rasanya. Nah ini kita masak seperti ini, kemudian nggak kita satukan ya telur dengan bumbu-bumbu di sebelahnya itu, jadi kita pisahin dulu. Kita masakin dulu telurnya sampai bentuk seperti telur yang udah matang ya. Nah ini kita gunakan aja api nggak usah terlalu besar. Kita masak telurnya. Ini baunya udah harum banget ya teman-teman. Nah jika udah seperti ini, barulah boleh kita satukan. Jadi telurnya itu udah berbentuk, baru kita satukan dengan cabai dan bawang yang ada di sebelahnya. Selanjutnya barulah kita masukkan juga tadi topping yang lainnya, ada bakso dan juga sosis yang udah saya potong tipis-tipis. Jadi ingat, sosisnya harus dipotong tipis agar nanti nih proses memasaknya sosisnya itu juga matang. Sebenarnya sosis dan baksonya udah matang ya, cuman biar lebih enak aja. Dan ini tidak lupa saya tambahkan kecap manis. Ini sesuai selera aja, bisa tambahkan 3-4 sendok makan. Kalau suka manis berarti boleh tambahin lebih banyak. Kemudian, nah ini bubur rahasianya ya, saya tambahkan juga saus cabai. Nah ini bebas, boleh merek ABC, Indofood atau yang lainnya. Dan ini salah satu bumbu rahasia yang bikin enak. Nah ini adalah saus larva. Jadi ini saus cabai yang dikasih bawang putih, jadi baunya tuh harum dan rasanya enak banget. Ini yang salah satu rahasia bikin Indomie ini nanti rasanya itu beda dari yang lain.
Nah, ini kita satukan, kemudian tidak lupa saya tambahkan lagi 1 bungkus kaldu jamur merang. Ini bukan micin ya, jadi ini tuh penyedap rasa non MSG atau pakai MSG alami, jadi dia tuh alami. Insya Allah lebih sehat. Dan tidak lupa agar lebih sedap dan mantap saya tambahkan sayur. Di sini saya menggunakan sayur sawi ya, sawi manis. Kalau nggak suka sayuran bisa di skip atau bisa diganti pakai sayur sesuai kesukaan atau selera. Kalau biasanya yang nggak pahit itu ya sayur sawi keriting, tapi sawi manis ini juga enak banget, bisa dipakai untuk indomie, bakso, atau mie ayam. Nah, ini kita masak sampai sayurnya ini layu ya. Gunakan aja api yang nggak usah terlalu besar, pakai api sedang dalam memasaknya. Jadi ini nggak kita tambahin air sama sekali. Ini murni dari tadi minyak yang kita gunakan untuk menumis bawang dan juga telur ya. Nah, ini udah mulai layu, baunya juga udah mulai harum. Karena tadi udah kita kasih kecap, kemudian saus cabai dan juga saus cabai spesial. Nah, ini udah seperti ini, kita kecilkan api kompornya, kemudian barulah saya masukkan tadi ya Indomie Aceh yang udah saya rebus. Nah, ini kita masukin ke dalam tumisan-tumisan sebelumnya. Jadi tumisan di bawahnya itu udah ada rasa, udah nggak hambar, udah enak banget. Tinggal nanti kita tambahin lagi bumbu dari Indomie. Oke, ini kita masak ya teman-teman. Kita aduk, kita satukan agar Indominya ini, setiap Indominya itu terkena dengan bumbu tadi yang udah kita tambahin. Ini dijamin enak banget dan baunya harum, masya Allah. Nah, sesi terakhir kita matikan api kompor, barulah saya masukin, saya tambahin semua tadi bumbu-bumbu dari mie Acehnya, mulai dari kecap, cabai, minyak, bawang, dan juga bumbu yang warnanya putih itu ya, kita tambahin lagi. Kemudian akan saya aduk, bisa kita gunakan sumpit atau garpu ataupun sendok. Nah, ini indominya udah matang ya, dan ini posisi mie-nya tuh udah nggak terlalu panas. Sekarang akan saya ambil, saya gunakan sumpit, kita akan lihat tekstur atau tampilan mie-nya lebih dekat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi mie-nya tuh mengkilat, ini tuh mie-nya mewah banget, walau cuman indomie biasa, dan rasanya masya Allah enak banget. Jadi dijamin teman-teman gak akan kecewa kalau bikin mie ini, rasanya tuh lebih enak daripada yang ada di warkop, bahkan yang ada di restoran tuh nggak kalah saing ya dengan rasa Indomie ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa cobain di rumah ya, karena ini enak banget. Sekian untuk video hari ini. Jangan lupa bantu terus dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ya. Salam dari saya, Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton juga video saya yang sebelumnya dan seterusnya. Terima kasih.